biasa konteksnya adalah menyebarkan pemahaman dan adab peserta didik. Oleh karena itu, apa yang saya dapatkan di materi di JGP ini didiseminasikan kepada rekan-rekan agar tujuannya kita bersama-sama memahami apa itu konteks atau konteks budaya positif di dalam itu seperti apa. Bukan berarti memberi pengajaran atau memberi nasihat, bukan. Di sini kita sama-sama berdiskusi sehingga bagaimana caranya pada akhirnya siswa yang kita ajar itu bisa berkembang dengan kodrat alam dan zamannya tanpa keluar daripada karakter dia sebagai peserta didik di lingkungan SMK ini. Nah, ini juga penting untuk kita sebagai pendidik untuk menerapkan budaya positif terutama di lingkungan SMK. Kalau di SMK mah wajib kayaknya untuk budaya positif itu mulai dari hal yang terkecil. Oleh karena itu saya akan menjelaskan secara struktur dari mulai awal konsep budaya positif sampai pada akhirnya kita akan menentukan satu kasus, contoh kasus yang kemudian kita bisa memberikan umpan balik dari kasus itu. Sebelum saya memulai materi, saya boleh meminta tolong Bapak Ibu guru berdiri supaya nggak ngantuk, kayaknya ngantuk. Jadi stretching sedikit aja, stretching sedikit. Jadi stretchingnya supaya sedikit nggak ngantuk. Jadi pakai gerakan. Gerakannya begini. Tangan kiri di sini. Nanti yel-yelnya begini. Aku suka, aku sehat, aku senang. Ya, aku sehat, aku suka, aku senang. Aku sehat, aku suka, aku sehat, aku senang. 2 kali. Aku suka, aku senang, aku suka, aku sehat, aku suka, senang, sehat, suka, senang, sehat. Sehat sini, suka, Suka, aku senang, senang, sehat. Bukan, suka, senang, sehat. Diulang. Aku suka, aku senang, aku sehat. Aku suka, aku senang, aku sehat. Aku suka, aku senang, aku suka, aku sehat. Aku suka, senang dan sehat. Bisa ya? Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Aku suka, aku senang, aku sehat. Aku suka, aku senang, aku sehat. Aku suka, aku senang, aku suka, aku sehat. Aku suka, senang dan sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru supaya sedikit cenghang. Oke. Baik, saya akan masuk pada permulaan penyebaran pemahaman terkait materi pengalaman budaya positif. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu standar pendidikan nasional kita itu sebenarnya dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Maka di dalam sekolah itu setiap warga sekolah sekarang itu semuanya hampir rata-rata ada sekolah ramah anak. Sebenarnya tujuan standar pendidikan nasionalnya adalah menciptakan lingkungan yang positif. Sehingga kalau ada lingkungan yang positif itu akan menjadi terbiasa. Yang namanya budaya positif itu bukan lagi kewajiban,
tapi menjadi kebutuhan. Ya. Nah, ini yang akan kita gali bersama-sama. Karena anak-anak SMK itu masuk pada masa remaja disebutnya ya. Artinya mungkin masuk pada puber pertama. Sehingga kalau kita tidak membiasakan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah, maka tujuan daripada membentuk karakter budaya positif itu tidak akan tercapai. Itu sebenarnya. Next. Budaya positif itu sendiri merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ada yang perlu digarisbawahi, yaitu penuh hormat dan bertanggung jawab. Anak kita kadang kritisnya doang, tapi penuh hormat dan tanggung jawabnya suka terlewat, gitu ya, Bapak Ibu guru ya. Oleh karena itu budaya positif ini sangat penting, bukan hanya membentuk pribadi yang kritis, tapi membentuk pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Penuh hormat itu artinya berarti kepada siapapun yang ada di lingkungan sekolah, anak itu menjadi pribadi yang berkembang dengan penuh hormat, ya, dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman kalau di kelas, kalau misalnya Bapak Ibu belum melakukan yang namanya kesepakatan kelas, taruhlah kesepakatan kelas. Kira-kira apa yang terjadi? Pak Eka pernah nggak melakukan kesepakatan kelas dengan kelasnya? Pernah. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Eka? Hanya kesepakatan kelas lewat lisan kah? Ditulis, ditempel di dinding, atau sudah menjadi keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Berarti kalau sudah menjadi keyakinan kelas, itu akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban atau menjadi kebutuhan kelas. Nah, oke. Kalau masih dalam tahap menjadi tanggung jawab kelas, maka ketika nanti Pak Eka meminta tolong dan sudah dibuatkan jadwal misalnya, jadwal pikir, maka nanti kalau konteksnya masih bertanggung jawab, itu sih bagus sebenarnya, tapi akan mengalami yang namanya andel-andelan, gitu ya. Tapi ketika nanti Pak Eka menjelaskan kepada siswanya atau peserta didiknya bahwa budaya positif ini merupakan kebutuhan, maka nggak perlu yang namanya disuruh lagi. Jadi sudah menjadi suatu kebutuhan. Baik, kita akan membahas selanjutnya adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan pembelajaran, dan ketujuh segitiga restitusi. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru itu kalau kita kenal adalah P5. Kalau di SMK ada berapa profil, dimensi profil Pancasila? Ada 6. Satu apa? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua berkebinekaan global. Ketiga gotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Yang keempat, yang keenam adalah mandiri. Kalau kebekerjaan itu sudah pasti kalau di SMK ya. Kalau kebekerjaan itu sudah pasti setiap hari sudah ada. Maka pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada pengalaman nggak pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Ada. Coba Bu Yani, silakan Bu Yani. Nah, gimana coba jelaskan? Oke, baik Bapak Ibu hanya sekedar sharing. Jadi diferensiasi
tetapi cara untuk mencapai kompetensi itu yang akan nanti dirubah caranya berdasarkan karakter siswa. Contohnya mungkin ya, contoh bisa jadi pengalaman kalau kita praktek, contohnya safety routine. Kadang anak ada yang benar memahami dengan praktek. Ini ngerti per 1 per 2, tapi ada anak yang mengerti dengan praktek. Nah, bagaimana menggali potensinya dengan cara wawancara? Mungkin seperti itu ya. Wawancara, nah ini gimana? Coba jelaskan skema ini seperti ini. Dia bisa menjelaskan berarti sebenarnya itu sudah melakukan tahapan pembelajaran diferensiasi. Kalau saya menangkap dari penjelasan tadi Bu Yani begitu ya. Goalsnya tetap, caranya yang berbeda. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu, sudah banyak pengalaman terkait pembelajaran yang berdiferensiasi. Oleh karena itu, prinsip profil pelajar Pancasila sebagai pembelajaran bahasa baru ini sangat cocok yang diterapkan di lingkungan sekolah baik di SD, SMP ataupun di SMA, SMK. Oke. Kita bahas selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, kata makna disiplin kalau kita bayangkan dalam benak kita itu pasti mikirnya disiplin. Pasti apa? Hukuman. Kalau kita mikir bahwa kata disiplin itu pasti disamakan persepsinya adalah hukuman. Padahal disiplin itu bukan berarti hukuman. Ya. Jadi disiplin positif itu tidak harus menggunakan hukuman. Bagaimana caranya? Nanti caranya itu bisa melakukan proses restitusi, menawarkan. Hukuman itu boleh nggak dilakukan? Boleh, tapi itu menjadi choice terakhir. Bahkan tidak boleh sama sekali hukuman itu. Ya, nanti kita akan kaitkan dengan materi berikutnya. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka. Konteksnya murid yang merdeka itu harus berkembang dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat alam itu apa sih? Kalau kita kasih tahu ke anak, cukup mengantarkan dia ke tujuan. Ya, cukup ngasih tahu doang. Jangan maksa buat dia sampai tahu. Kita cukup mengantarkan dia untuk tahu itu kodrat alam. Kodrat zamannya bagaimana? Banyak cara belajar anak yang kadang kita nggak ngerti sesuai zaman kita. Anak itu kadang disuruh praktek oleh kita, tapi dia nggak jalan. Sebenarnya dia lagi menemukan sesuai model zamannya dia. Sebenarnya seperti itu. Sehingga tugas kita sebagai pendidik hanya mengantarkan peserta didik itu mencapai tujuan kompetensinya kalau di SMK-nya. Next. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup yang pertama, kedua kasih sayang dan merasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kesenangan, kelima kebebasan. Kadang begini, kalau kita buat kesepakatan kelas itu, seharusnya memang baru kesepakatan itu kata-kata negatif itu pasti ada. Karena seringkali kita mengatakan bahwa kesepakatan kelas itu menegaskan. Contoh, jangan buang sampah sembarangan, gitu ya. Tetapi kalau dalam konteksnya keyakinan kelas dirubah katanya jadi kata positif. Jadi apa? Kira-kira? Ada yang lebih. Bersih itu indah. Bisa jagalah kebersihan. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas agak sedikit tekan, tapi kalau keyakinan kelas itu ada dorongan dari internal dia untuk membiasakan budaya positif atau intern dia. Ya. Oke, bahwa setiap anak kita ngajar di SMK pasti punya kebutuhan dasar ini.
Bahkan bukan hanya anak doang, guru juga harus ada. Karena manusia konteksnya bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ada loh anak yang begini. Ada anak ketika ditegur sama gurunya, kamu kok belajar begini banget, tapi anak itu merasa puas. Konteksnya apa kebutuhan dasar yang dipenuhinya? Misalnya gini, kamu belajar beda dari orang, kesel nih bapak sama kamu. Kenapa sih kamu kayak disengajain, kayak ngeledek ke anak? Berarti anak itu sebenarnya ada di poin mana kebutuhan dasarnya? Kebebasan. Dia nggak mau ditekan, nggak mau ditekan. Kenapa? Karena sebenarnya dia mempunyai kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Berarti bagaimana cara kita menyikapi peserta didik tersebut? Itu PR terbesar sampai saat ini. Karena kita berada di kelas yang heterogen. Oke. Next. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, nanti ada poin pentingnya nih pembelajaran buat kita. Motivasi perilaku manusia yang pertama menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Kedua, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ketiga, mendapatkan imbalan penghargaan. Kita ubah satu-satu. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah poin yang paling tinggi. Ada siswa yang dia melakukan disiplin karena takut dihukum. Banyak. Kemudian ada siswa atau peserta didik yang melakukan disiplin itu karena mendapatkan imbalan. Pertanyaannya, bolehkah kita memberikan imbalan ketika peserta didik itu disiplin di kelas? Boleh tidak? Hadiah lah. Imbalan itu hadiah ya? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, tapi efeknya jangka pendek, gak boleh jangka panjang. Dikhawatirkan anak itu akan merasa percaya diri ketika mendapatkan imbalan itu yang tidak diperbolehkan. Ya, mana yang diperbolehkan? Seharusnya siswa itu ada di poin pertama, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi sadar terhadap dirinya sendiri. Ada dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan disiplin misalnya, begitu ya. Nah, ini PR besar nih. Peserta didik melakukan disiplin karena buku 2 dan 3 ini menjadi PR kita. Tidak semuanya sih memang dalam satu kelas itu siswa berada di poin 2 dan 3. Ada juga siswa yang memang memahami dan dia ada di posisi pertama. Tapi kita harus menggali supaya poin 2 dan 3 itu berkurang di kelas kita. Gitu, ya. Oke. Nah, ini yang paling oke nih. 5 posisi kontrol guru dan orang tua. Kita guru nih. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ada di posisi mana kan kita? Ada di posisi mana? Nanti kita kupas. Bu Rizda ada di posisi mana? Kira-kira ada nggak di posisi? Nggak ada di bagian. Oke. Tidak masalah. Misalnya banyak kasus guru sebagai penghukum, oke, karena memang 5 posisi. Berarti kita akan merasakan di salah satu posisi tersebut atau lebih di 2 posisi tersebut. Misal saya adalah penghukum tapi saya pemantau. Ya, misalnya Bu Yani misalnya teman dan pemantau misalnya bisa. Ada Pak Haji misalnya manajer dan pemantau bisa, itu akan terjadi. Guru sebagai posisi 5 posisi ini akan terjadi di setiap guru. Kita bahas satu-satu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum. Kalau penghukum kita, karena kamu main HP saja silakan berdiri di depan kelas. Menghukum nggak? Menghukum, langsung ngejas anak itu
Udah jangan banyak ngomong. Berdiri di depan kelas, itu penghukum. Di bagian manakah kita posisinya? Nah itu yang harus kita perbaiki. Ya, emang PR besar ya, PR besar sekali. Kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya begini. Generasi emas. Generasi emas. Membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus mengingatkan kamu, ibu kecewa dengan kamu. Jadi ditekan, tidak memberikan hukuman, tapi terasa bahwa anak itu akan minder dengan perkataan si gurunya, sehingga anak itu akan merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Kemudian teman, ayolah jangan ikut buat ibu bangga, kali ini aja yang ikutnya. Kayaknya Bu Rizna lebih cocok ke teman deh. Pernah keluar kata ini. Mungkin seperti itu ya. Nah teman, atau misalnya ya udah nggak apa-apa kamu tidur di pembelajaran saat ini. Kemudian pertemuan minggu depan jangan lagi ya. Contohnya itu adalah dialog dengan teman dengan peserta didik kita bahwa kita itu ada di posisi yang mana. Nah ini penting yang harus kita kuasai. Tuh. Kemudian contoh penerapan yang lainnya adalah sebagai pemantau. Contohnya begini, kamu sudah tidak menaati kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Masih ingatkah konsekuensinya apa? Berarti anak disuruh menalar sendiri hukumannya apa? Atau konsekuensinya kalau bicara sebagai pemantau. Ada guru yang seperti itu, ada di posisi itu. Boleh nggak? Boleh. Bapak ibu guru di posisi manapun boleh, karena memang itu harus dikuasai. Tapi kalau bisa tidak ada di posisi penghukum. Penghukum itu adalah choice terakhir. Ketika sudah diberikan konsekuensi, anak tidak mengikuti. Tapi biasanya kalau peserta didik sudah melakukan kesepakatan kelas, lalu diyakinkan dalam hati menjadi suatu keyakinan kelas, saya yakin peserta didik kita akan menjalankan, tapi ya tidak semuanya, karena memang lingkungan berpengaruh terhadap peserta didik. Ya. Yang kelima, manajer. Contohnya begini, kalau dialog, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Nah itu manajer. Jadi diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara. Contoh kasusnya seperti ini. Ada peserta didik datang dari rumahnya lumayan jauh, lalu di gerbang dia terlambat. Pak Eka sebagai kesiswaan melihat bahwa dia terlambat, lalu Pak Eka langsung ngomong, kamu pokoknya harus baris di depan karena kamu terlambat. Langsung baris di depan. Lalu Pak Eka nyari lagi kesalahan-kesalahan yang lain. Ternyata sepatunya nggak pakai sepatu hitam. Itu contoh salah satu penghukum yang sebenarnya di sekolah ramah anak itu tidak boleh sebenarnya. Jadi penghukum itu menjadi choice terakhir atau tidak boleh sama sekali dilakukan. Oke. Jadi di manakah posisi kita? Nah itu silakan dipertanyakan Bapak Ibu guru, nanti digali bahwa posisi kita itu di mana, sebagai guru penghukum kah, sebagai guru pemantau kah, dan yang lain. Oke. Ini materi terakhir, restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 poin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita hanya mengatakan mana yang tahu, mana yang salah, mana yang benar. Itu sudah cukup sebenarnya, tanpa harus anak itu memikirkan sebab akibatnya, karena kita hanya mengarahkan. Gitu ya. Ini kan di sini kan bagus ya, level tingginya tuh anak tuh merasa bahwa itu adalah sebuah kebijakan ini tuh baik buat saya, gitu kan ya. Sedangkan umur 18 tahun baru bisa begitu gitu. Jadi kayak berasa gimana ya? Kayak berasa kita kebijakan, tapi anak aja belum nyampe gitu. Jadi bagusnya kayak gimana? Nah, kedua, buat bahasa-bahasa yang universal yang dapat dimengerti. Jangan terlalu fokus ke aturan, karena tujuan kita itu sebenarnya bukan kesepakatan kelasnya, Bu, tapi keyakinan kelasnya.
Sekarang gini, jangan buang sampah sembarangan. Anak pasti bakal mengira kalau anak zaman sekarang itu, ih apa sih nyuruh mulu gitu kan, buat aturan mulu, gitu kan ya. Tetapi kalau bahasanya langsung aja dibuat seperti keyakinan kelasku dengan kata-kata positif. Berarti kata positifnya apa? Kalau jangan buang sampah sembarangan, kira-kira apa? Jagalah kebersihan. Buanglah pandanmu ke tempat sampah. Itu bahasa-bahasa anak zaman Gen seperti itu. Jadi tadi jalan keluarnya adalah buat bahasa-bahasa yang positif. Arahnya kita itu bukan hanya ke kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas pasti sifatnya masih menggunakan kata-kata jangan, dilarang. Kalau bisa itu diterapkan langsung menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau nanti dibuat grup itu disepakati oleh siswa dan wali kelas beserta program. Apakah harus kita punya list untuk aturan itu? Tidak perlu, karena memang harus berdialog dengan anak terkait nanti keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas kan sebenarnya kan kita datang ke sini awal dan akhir kita berdoa, itu kesepakatan kelas ya. Itu kan. Tapi kalau keyakinan kelas kan bahasanya universal. Apa yang dilakukan ketika anak itu di kelas yang menjadi konsumsi yang gampang dicerna lah ininya, tapi bahasanya positif. Kira-kira kalau jangan datang ke sekolah terlambat, kira-kira apa kata positifnya? Datang tepat waktu dirubah, pemahamannya dirubah dulu. Nah itu yang hal-hal yang penting, sehingga nanti kesepakatan kelas yang dinaikkan ke keyakinan kelas itu akan menjadi kata-kata yang bersifat positif. Jadi berubah mindset dulu ya. Jadi kalau berubah mindset itu tidak harus menjadi hasil ya maksudnya ya. Kita cukup mengatakan Kan ini oleh ibu dengan anak-anak, lalu menjadi ingatan yang kuat. Nggak bisa anak-anak sekarang, tetap harus diingatkan dengan gambar, dengan aturan yang ada di TPL. Ini keyakinan kelas kamu loh, yang harus kamu sepakati bersama. Bukan hanya untuk peserta didiknya sebenarnya, tapi untuk ruang lingkup yang ada di kelas itu. jadi bisa ada revisi-revisi juga. Bisa. Keyakinan kelas itu kan nanti tertara dalam hati. Nah, revisinya mengikuti kondisi aja. Ya, mengikuti kondisi tapi dengan bahasa-bahasa yang positif. Cukup saya kira ya Bapak Ibu Guru, sudah 1 jam kita berdiskusi. Lain waktu mungkin ada kesempatan kurikulum menyediakan waktu dan tempat di IHT, rekan-rekan kita bisa menyampaikan materi-materi yang atau pengalaman di kelas atau budaya-budaya positif, disiplin positif, atau materi yang ada di PMM sehingga banyak masukan gitu, guru itu banyak gitu. Terima kasih. Silakan isi dan kembali ya. Terima kasih.